hari-hari yang ada di dunia ini hari-hari yang sebentar. Hari sehatnya manusia dan hari bugarnya seseorang itu tidak lebih dari 20 tahun. Kalau seandainya manusia itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala umur 60 tahun, 10 tahun itu waktunya masih kanak-kanak, waktunya main. Kemudian 20 tahun itu waktunya tidur. Kalau seandainya dalam waktu satu hari 24 jam manusia itu tidur 8 jam, jadi sepertiga dari 24 jam. Kalau di total 60 tahun berarti tidurnya 20 tahun. 20 tahun dibagi tidur, 10 tahun masih umur kayak anak-anak, 10 tahun yang lain mungkin sakit, ada sumberkan, ada masalah dan yang lain. Sisa cuma 20 tahun. Sisa umurnya manusia 20 tahun. Karena itu ketika manusia ini sudah mendekati dengan kematian, ketika manusia ini sudah mulai rohnya mau dicabut sama Allah Ta'ala, maka akan tampak amal-amalnya. Amalnya akan tampak di dua syarif dua kaset, dua rekaman. Rekaman yang pertama menunjukkan tentang amal-amalnya yang baik. Maka kaset itu berupa seperti cahaya. Kemudian simpanan berupa cahaya. Kemudian yang kedua simpanan sayyi'ah, jelek. Maka berupa sesuatu yang petang, gelap. Saat manusia dicabut rohnya, maka dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia akan ngomong, seandainya semua amal saya ini bersifat cahaya, artinya semua umur saya buat kebaikan. Dia akan berkata seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya hidup lagi ada di dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya ini bisa melakukan kebaikan yang telah saya tinggalkan. Kalla inna kalimatin huwa qailuha, tidak bisa. Itu emang ucapan orang kalau sudah mau mati, kalau sudah menyesal, dia pasti akan ngomong seperti itu. Karena itu kehidupan dunia ini seperti yang diibaratkan oleh Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam baitnya, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa tariqi ila al-watan wa ma daru illa jannatul khuldi liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma. Hakikat kehidupan dunia ini bukan tempat tinggal. Wa hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa tariq. Dunia itu bagaikan jalan. Hakikat manusia hidup ada di dunia ini berjalan menuju ke satu negeri, siapapun, ke satu daerah. Nanti orang ini kalau sudah sampai daerah, namanya daerah akhirat, dia tidak akan mendapatkan tempat tinggal kecuali dua: surga jika dia menjadi orang yang bertakwa, atau neraka jika dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih umur panjang 1000, umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu pernah ditanya sama malaikat maut, ya, malaikat menjabut nyawa, bagaimana pendapat kamu tentang kehidupan di dunia ini? Nah, ini Nabi Allah, kehidupan dunia itu bagaikan rumah, saya masuk dari satu pintu, saya keluar dari pintu yang lain. Berjalan sebentar, berjalan sebentar. Maka itu jangan sampai dunia ini melupakan kita atas kehidupan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mulia dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup di atas dunia ini adalah sementara, maka kita
berpikir mencari kehidupan yang abadi. Kalau kita mengenal bahwa kita adalah sebentar lagi akan mati, maka kita tidak akan sia-siakan umur kita ketika ada di atas dunia ini. Kalau kita paham bahwa kita ini akan dihisab, maka benar-benar kita akan banyak beramal soleh. Kalau kita yakin bahwa kita kembali kepada Allah, maka tentunya kita akan berusaha kembali membawa hati yang bersih menghadap kepada Allah Subhanahu. Tapi ghaflah, lupa itu yang membuat kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa kita ini bakal mati. Kita nggak sadar bahwa kita ini akan mengalami alam kubur sampai alam akhirat. Kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita lupa bahwa kita dihisab. Sehingga kehidupan kita di atas dunia ini kehidupan binatang yang tidak pernah berpikir untuk setelah matinya. Binatang tak pernah berpikir untuk setelah matinya. Temannya di sebelah masih aja dia ikuti syahwat, berebut, berzina, makan, main-main, hatta idza mutta atau wassalu wa kafanu wa syi'u wa alhadu wa sirta jifa wal mautu atin an kullun lahu min nasib fa'mal maka ada nasib wa musibah alhasil kehidupan seperti binatang akhirnya. Yang penting lapar makan, syahwat mendatangi wanita, ngantuk tidur, kepuasan dan kepuasan. Lalu sudah demikian, mati akan menghadapkan alam kuburnya gimana? Nah, kalau seperti kita hadir dari makamnya sekarang, mati kan semuanya amal soleh, hidupnya harusnya amal soleh. Nah, ketika dia mati, dia keluar dari penjara, dia masuk ke kenikmatan yang abadi. Nah, kalau kita ini hanya selera nafsu, bagaikan di atas surga, di dalam surga. Ketika dia mati, baru dia di penjara. Karena itu, ayo kita sadari, pemahadi dunia bidari itu bukan tempat tinggal kita yang abadi di sini. Pemahi ala tariqil watan, ini adalah ibarat jembatan yang harus kita lalui, yang menghantarkan dari satu pinggir sisi sungai ke sisi sungai yang lainnya. Tidak perlu kita lama-lama di atas jembatan. Kita ingin satu tujuan, segera dengan selamat. Wa maddaru illa jannatun liman ittaqa, tempat yang sebenarnya itu surga kalau jadi bagi orang yang kalau kita menjadi orang bertakwa, atau neraka kalau kita menjadi orang yang terfitnah hidup di atas dunia ini, terfitnah dengan jabatan, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan nafsu, terfitnah dengan syaitan. Mudah-mudahan kita jadi orang selamat. Fatihah.